Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wadudini Sarahayu, serta kedua rekan saya, yakni Puja Siomi dan Zahra Mirdul Zahda. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang neoplasia, tahap kematian jaringan atau nekrosis. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung aja ya. Neoplasia merupakan pertumbuhan sel baru yang abnormal dan lama-lama bisa menjadi kanker. Kanker merupakan penyebab kematian nomor 2 setelah penyakit kardiovaskular di Amerika. Sedangkan kasus kanker di Indonesia mulai mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Menurut Setiawan 2005 mengatakan bahwa neoplasia maligna atau sering dikenal dengan istilah kanker merupakan penyakit yang ditandai dengan adanya perubahan sel normal menjadi abnormal yang tidak terkontrol dan dapat bermetastase, baik menginvasi jaringan terdekat maupun jaringan biologis yang jauh. Selanjutnya, apa itu kematian jaringan atau nekrosis? Kematian jaringan atau nekrosis yaitu kematian sekelompok sel atau jaringan pada lokasi tertentu dalam tubuh. Kematian sel terjadi karena adanya jejas, cedera, atau kejadian yang bersifat patologis. Selain itu, kematian sel dapat dilakukan oleh dirinya sendiri, seperti pada sel yang telah mencapai masa hidup tertentu akan mati dengan cara menghancurkan dirinya sendiri atau dengan bunuh diri. Kematian sel ini disebut dengan apoptosis. Nekrosis yaitu keadaan di mana terjadinya perubahan biokimia dan morfologik atau tampilan sel akibat cedera yang fatal pada sel sehingga tidak dapat pulih kembali. Nekrosis juga disebut dengan kematian sel yang dapat terjadi pada seluruh tubuh atau terbatas mengenai suatu jaringan yang hanya pada sel-sel tertentu saja. Penyebab nekrosis. 1. Iskemi, yaitu suplai oksigen dan makanan untuk sel atau jaringan terputus. Sebagai contoh dekubitus yang terjadi akibat terhambatnya aliran darah karena adanya tekanan dari tubuh pasien terhadap pembuluh darah saat berbaring lama atau bed rest. Jika tekanan tersebut berlangsung selama 2 jam, maka aliran darah di daerah tersebut tidak lancar sehingga daerah tidak dapat disuplai akibat munculnya tanca iskemia. 2. Agens kimia. Meskipun zat kimia merupakan juga zat yang biasa terdapat pada tubuh seperti natrium diglukos, tapi kalau konsentrasinya tinggi dapat menimbulkan nekrosis akibat gangguan keseimbangan osmotik sel. Beberapa zat tertentu dalam konsentrasi yang rendah sudah dapat merupakan racun dan kematian sel, sedangkan yang lain baru menimbulkan kerusakan jaringan bila konsentrasinya tinggi. 3. Agens biologik. Toksin bakteri dapat mengakibatkan kerusakan dinding pembuluh darah dan trombosit. Toksin ini biasanya berasal dari bakteri-bakteri yang virulen. 4. Agen fisik. Trauma, suhu yang sangat ekstrim, baik panas maupun dingin, tenaga listrik, cahaya matahari, dan tenaga radiasi. Kerusakan sel ini dapat terjadi karena timbul kerusakannya patoplasma akibat ionisasi atau tenaga fisik, sehingga timbul kekacauan tata kimia patoplasma dan inti. 5. Kerentanan. Kerentanan jaringan dapat timbul spontan atau secara didapat dan menimbulkan reaksi imunologik. Pada seseorang yang bersensitif terhadap obat-obatan sulfa, dapat timbul nekrosis pada epitel tubulus ginjal apabila ia minum obat-obatan sulfa. Juga dapat timbul nekrosis pada pembuluh-pembuluh darah. Dalam imunologi dikenal reaksi Shwartzman dan reaksi Artus. Patofisiologi nekrosis. Lisosom sel yang mengalami cedera akan hancur dan menghasilkan enzim katalik yang akan mencerna sel itu sendiri yang disebut autolisis. Sel yang mati dapat juga dicerna oleh enzim yang berasal dari lisosom sel leukosit yang datang ke daerah dan disebut dengan heterolisis. Selain itu juga, nekrosis dapat terjadi akibat perubahan protein dalam sel sehingga sel menjadi mati.
Jenis-jenis nekrosis. Yang pertama ada nekrosis koagulativa. Bentuk sel normal dan susunan jaringan masih jelas sedikit lunak. Sebagai contoh, guma yang terbentuk pada sifilis stadium 3. Yang kedua ada nekrosis leukofaktif. Pada nekrosis ini terlihat jaringan mencair seperti pada nekrosis otak atau nekrosis kista. Yang ketiga ada nekrosis lemak, yaitu nekrosis yang terjadi akibat trauma pada jaringan lemak. Yang keempat, ada nekrosis kairosa. Nekrosis ini paling sering ditemukan pada infeksi tuberkulosis. Istilah kairosa berasal dari gambaran makroskopik yang berwarna putih seperti keju di daerah nekrotik. Sel akan hancur, tetapi pecahan-pecahan selnya akan masih tetap ada selama bertahun-tahun. Yang terakhir ada nekrosis gangrenosa. Gangren adalah kematian jaringan yang luas dan disertai invasi kuman saprosit. Jaringan pada nekrosis menjadi busuk akibat kuman saprosit tersebut. Gangren dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis, yang diantaranya ada gangren kering, gangren basah, gangren gas, dan gangren diabetik. Gangren kering dimulai pada bagian distal ekstremitas yang mengalami eksemia. Lokasi yang sering terjadi yaitu pada jari kaki dan kaki pasien lansia karena arteriosklerosis. Gangren kering terjadi bila pada jaringan hanya terdapat cairan, juga di tempat yang mudah terjadi penguapan atau tempat dengan drainase yang baik. Perbedaan antara gangren kering dan gangren basah dapat dilihat sebagai berikut. Pengobatan nekrosis. Pengobatan nekrosis biasanya melibatkan dua proses yang berbeda. Biasanya, penyebab nekrosis harus diobati sebelum jaringan mati sendiri dapat ditangani. Sebagai contoh, seorang korban gigitan ular atau laba-laba akan menerima anti racun untuk menghentikan penyebaran racun. Sedangkan pasien yang terinfeksi akan menerima antibiotik. Bahkan, setelah penyebab awal nekrosis telah dihentikan, jaringan nekrotik akan tetap dalam tubuh. Respon kekebalan tubuh terhadap apoptosis, pemecahan otomatis turun dan daur ulang bahan sel, tidak dipicu oleh kematian sel nekrotik. Sekian pemaparan materi dari kelompok 4 tentang neoplasia, tahap kematian jaringan atau nekrosis. Terima kasih untuk kalian yang udah lihat video ini sampai akhir. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.